Hari ini di puasa hari pertama, yuk kita sama-sama belajar. Kita akan melihat tayangan video penjelasan Pak Rizal Ramli di acara ILC tanggal 21 April ya. Oke, kita lihat ya sama-sama. Respons makroekonominya juga lambat. Merentah pakai himbauan. Himbauan supaya yang kasih kredit atau leasing nggak usah bayar dulu, ditunda. Kok bisa merentah pakai himbauan? Merentah itu pakai peraturan. Saya dulu waktu zaman Gus Dur, kita berikan kredit diskon kepada pengusaha kecil 50%. Ada keputusannya sehingga bank-bank bisa pakai sebagai pegangan. Ini presiden, ini nggak usah dibayar, itu nggak usah deh. Apa dasarnya? Banyak pengusaha motor yang pinjam motor datang ke leasing. Pak, keputusan presiden begini. Urus saja sana sama presiden, kita nggak mau kok. Merentah itu pakai keputusan, bukan himbauan. Saya itu suka ya sama Pak Rizal Ramli, dan saya sering menyaksikan kalau ada acara-acara yang ada Pak Rizalnya itu, saya pasti nonton gitu. Karena penjelasan Pak Rizal itu tidak berbunga-bunga, realistis, dan menjejak ke bumi. Tapi saya quote lagi pernyataan beliau yang tadi, perintah tuh kok pakai himbauan, perintah itu pakai peraturan. Nah, saya juga agak kaget sih, dan mikir, oh apa iya ya, jangan-jangan benar ya, masa sih seperti itu. Nah, untungnya saya bukan kadrun, kalau saya pakai akal. Jadi saya pelajari dulu, saya ngelihat ya peraturan-peraturan yang terkait mengenai pengaturan industri keuangan. Kita coba lihat. Saya buka dulu dengan peraturan OJK yang menaungi mengenai kebijakan relaksasi kredit, kan udah keluar tuh, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 11/POJK 03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan counter cyclical dampak penyebaran COVID-19. Nah, saya tuh mau lihat ini kedudukannya peraturan ini apa gitu ya. Apakah ini tuh undang-undang gitu? Apakah ini apa gitu? Caranya kita ngelihat dengan di sini sudah ditulis peraturan OJK. OJK itu apa gitu? Statusnya, kedudukannya apa nih? Saya lihat dia mengacu kepada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Jadi ini adalah pengatur undang-undang yang menjelaskan mengenai OJK dan statusnya. Oke, kita buka ya undang-undangnya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Nah, jadi peraturan ini dibuat dengan persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia. Wah, berarti OJK itu dibuat dengan apa ya? Dibuat dengan sistem seperti undang-undang, ya, karena disahkannya oleh legislatif dan eksekutif. Kedudukannya tinggi. Ya. Dengan persetujuan bersama DPR dan Presiden memutuskan undang-undang tentang Otoritas Jasa Keuangan. Nah, saya mau cari ya yang kaitannya mengenai kewenangan. Pasal 6, OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap A. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, B. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, C. Di sektor asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Nah, tuh berarti
di sini OJK adalah lembaga yang berwenang ya mengatur dan mengawasi lembaga-lembaga keuangan tadi. Jadi pemerintah ya di sini yaitu adalah legislatif dan eksekutif ya. Itu telah menunjuk di sini kewenangan kami mengatur lembaga-lembaga keuangan itu diserahkan ke OJK. Berarti OJK itu juga pemerintah ya. Nah, sekarang kita lihat pasal 7 kewenangannya apa aja sih gitu kan. Dia udah jelas tadi kan dari pasal 6 bilang bahwa OJK adalah kepanjangan tangan pemerintah ya untuk mengatur lembaga keuangan. Berarti OJK itu juga pemerintah. Nah, dalam hal apa? Kita lihat. Pasal 7. OJK mempunyai wewenang A. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi 1. Perizinan, 2. Kegiatan usaha. B. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, laporan bank, SID, kredit testing, standar akuntansi. C. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank meliputi manajemen risiko, tata kelola, prinsip mengenal nasabah, pencegahan pembiayaan terorisme. D. Pemeriksaan bank. Pasal 8. Untuk melaksanakan tugasnya, OJK mempunyai wewenang A. Menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang, B. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, C. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK, D. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan, dan lainnya. Nah, ini kan berarti kewenangannya ini sudah lengkap ya, komplit untuk berfungsi sebagai pemerintah terhadap lembaga-lembaga keuangan. Berarti peraturan yang diterbitkan OJK nomor 11 tahun 2020 yang isinya mengenai relaksasi kredit, yaitu sudah merupakan perwujudan dari perintah presiden. Nah, sini saya jadi ngerti gitu. Jadi kalau disebutkan kok perintah pakai himbauan, mestinya perintah itu pakai peraturan. Nah, ini udah ada peraturannya, ya kan? Dan begini, lembaga keuangan itu memang perlu diatur oleh lembaga ya atau regulator yang seperti OJK yang memang memahami dengan dalam semua hal-hal terkait dengan lembaga keuangan. Jadi kalau langsung misalnya dari presiden, terus apalagi ya misalnya yang memformulasikannya staf khusus atau presiden, bukan yang memang orang-orang lembaga keuangan sendiri, apa cocok ya gitu. Berarti kan memang harus lembaga khusus seperti OJK. Dan juga lembaga keuangan ini kan juga harus memperhatikan tingkat kesehatannya mereka gitu. Jadi tidak bisa langsung dari presiden ke lembaga keuangan dalam bentuk perintah, jangan ditagih lagi tuh ya kalau yang kredit yang di bawah 10 miliar. Dia kan harus melalui OJK dulu, karena OJK yang mengerti harus seperti apa peraturannya supaya tidak mengganggu kesehatan bank. Misalnya contohnya kreditnya sampai limit berapa yang bisa dikasih relaksasi, kemudian bisa ada penundaan pembayaran sampai berapa Pak? 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun ya. Dan apakah peraturan ini sifatnya mandatori harus dilaksanakan oleh bank, atau bank masih punya opsi akan dilaksanakan atau tidak? Karena rescheduling relaksasi seperti ini pasti akan mempengaruhi likuiditas, tingkat kesehatan ya, dan juga
ada resikonya. Jadi ini sebenarnya sudah merupakan peraturan. Nah, kalaupun ada hal-hal yang ingin dikritisi, ini menurut saya ya adalah isi dari peraturan OJK ini sendiri, bukan soal siapa yang mengeluarkan. Hal ini udah benar, bukan presiden yang harus mengeluarkan, tapi OJK. Nah, mungkin ya bisa aja diusulkan, aduh kenapa hanya disediakan room itu untuk kredit yang sampai dengan 10 miliar, kenapa nggak 15, kenapa nggak 20, atau kenapa penundaannya 1 tahun, kenapa nggak 1,5 tahun gitu ya, atau bagaimana nih bunganya. Nah, kalau itu bisa saja dipertanyakan ya, karena kan feedback itu juga diperlukan supaya pas benar dengan kondisi di lapangan. Jadi sekian saja itu pendalaman terhadap dokumen ya, terhadap peraturan yang ada. Jadi kita bisa paham lebih baik terhadap statement dari ya bahkan orang yang jago sekalipun ya kan nggak ada salahnya juga kalau kita bisa kasih masukan. Demikian.